masalahnya. Harus bersyukur. Jadi sekali lagi ketika seseorang itu kok hawa nih, mohon maaf, rasanya hanya uang dan uang tanpa ada rasa syukur, maka dia benar-benar sudah tidak ada, mohon maaf, dia sudah lari pada yang namanya kufur. Oke, ini tadi kita berbicara tentang kehidupan, seputar kehidupan anak-anak kita di sekolah ya Pak. Sekarang kita agak meluas ke masyarakat. Seperti di awal tadi sebelum kita take ini kan kita ngomong takdir itu kan ada banyak, ada jodoh, ada rezeki, ada kematian juga. Ini yang agak sensitif untuk teman-teman kita ini, jodoh. Yang jomblo jangan baper. Jodoh. Jadi Allah itu kan sudah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, Pak. Entah itu yang laki-laki nanti ada pasangannya dengan perempuan, dan perempuan juga sudah ada pasangannya untuk laki-laki. Sedangkan mohon maaf, ada yang sampai usia puluhan tahun belum bisa mendapatkan jodohnya. Apakah ini memang tidak, Allah tidak memberikan jodohnya? Maka kita lari pada yang namanya takdir. Takdir kemarin mungkin di pembelajaran anak-anak sudah ada yang takdir itu terbagi menjadikan dua. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Belum tahu ya? Belum. Kelihatan mantu-mantu itu anggungnya belum paham. Ya kan, makanya saya biar difahamkan. Jadi takdirnya ada dua, ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang dimana Allah sudah menetapkan kepada manusia, ditetapkan, tapi Allah sudah masih memberikan kesempatan untuk manusia itu mengubahnya. Salah satunya adalah kepandaian, salah satunya adalah kesehatan, dan juga ada yang dikatakan sebagai rezeki. Nah, adapun yang namanya mubrom itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah dan manusia tidak bisa mengubahnya. Apa itu? Kelahiran dan kematian. Nah, lari pada yang namanya jodoh. Nah, jodoh ikutnya yang mana ini? Teman-teman kita ada yang namanya Pak Aris itu. Pak Aris ini dia setiap hari itu kadang pikirannya rodok sepaneng terus gitu ya. Mungkin bingung jodoh saya itu yang mana ini. Nah, jodoh di sini mohon maaf sekali lagi, jodoh itu adalah maksudnya pada yang namanya mu'allaq. Artinya ketika Allah sudah memberikan satu gambaran, sudah memberikan satu rasa kepada seseorang, dari seseorang kepada seorang lain, misal dari laki-laki kepada perempuan, maka sebenarnya itu sudah ada channel, sudah ada sinyal, ada sinyal bahwa disitulah dia mungkin jodohnya. Mungkin ya mungkin, karena sekali lagi kalau saya yang namanya takdir kan kita tidak bisa mengatakan pasti kan, kecuali yang mubrom tadi kan. Nah, mu'allaq, mohon maaf, jodoh itu adalah lainnya pada mu'allaq. Nah, karena ada sinyal-sinyal ini tadi, tinggal bagaimana si laki-laki atau si perempuan tadi mencoba untuk ya menghubungkan dengan hotspot atau wifi-nya, dengan sandi-sandinya itu kan mungkin nanti kan bisa menjadi klop ya gitu, Mbak. Oke, tadi kan berarti jodoh itu ya mau tidak mau itu kan tetap harus diusahakan. Iya, harus berusaha. Nggak mungkin. Ya ada, artinya gini Mbak, ada yang dapat jodoh itu hanya dalam satu hari. Ada, misal pas beli nasi pecel, ya, kemudian di situ ada mas-mas baru datang bawa sepeda ontel, gua biosen. Nah, sing wanita ini tadi, loh kok mas-mas ngono kuwi. Sing mas-mas melihat, loh kok iya. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, pas pulang dari beli nasi pecel, si laki-laki ikut si perempuan nembung sama ibunya, bisa jadi jodoh semacam itu. Jadi rahasia. Sinetron ya Pak ya? Bukan sinetron. Jodoh bertemu di nasi pecel. Bisa jadi. Ya, nasi bisa pecel jadi. membawa jodoh. Itu. Iya. Bisa jelaskan dulu. Mungkin ini buat sobat cendekia semua yang masih jomblo, ingat jodoh itu harus diusahakan. Jadi kalau
kalian masih mager aja di rumah, ya jangan harap dapat jodoh. Oke? Oke, selanjutnya. Tadi ada jodoh, kemudian ada rezeki juga, kaitannya dengan rezeki. Rezeki itu kan ya mungkin kalau menurut manusia itu kan nggak ada puasnya ya. Kadang diberi rezeki sedikit itu ya mengeluh, rezekinya banyak ya masih kurang. Sebenarnya dari hakikat kita sebagai manusia untuk mensyukuri gimana supaya kita bisa terbiasa bersyukur itu seperti apa? Manusia hidup itu butuh makan. Ya, makan itu butuh yang namanya uang. Nah, manusia tidak mungkin hanya berdiam diri kemudian nanti ada makanan sendiri. Ya, itu tadi teman-teman ada pertanyaan kawan-kawan SP yang ada di studio. Halo. Are you there? The time is Berapa Pak? Sudah Pak. Sudah nggak grogi kan Pak? Ayam es ndredeg. Iya teman-teman, jadi kalau untuk slice of life itu kita santai saja ya, kita hanya ngobrol-ngobrol. Yang penting obrolannya ini semoga dapat diambil hikmahnya. Terus oh iya, ini ada pertanyaan. Jadi yang mungkin dari teman-teman di sana nggak lihat ya, ini di studio ini ada banyak sekali sebenarnya penontonnya, ada kurang lebih 220 peserta. Tapi kita video conference kan nggak boleh berkerumun. Oke, silahkan yang di pojok sana mau tanya apa? Mau tanya pada Pak Yai, dulu pada waktu menjemput jodohnya, caranya Pak Yai seperti apa Yai? Luar biasa. Gimana Mbak? Begini, ini harus ada yang memahamkan. Iya, artinya kan memang usia kan sudah menunjukkan. Usianya sudah matang. Begini, ini pertanyaan dari salah satu teman kita yang ada di studio. Bagi pengalaman, tadi kan kita sudah berbicara tentang jodoh, dan jodoh itu harus diusahakan. Pengalaman dari Pak Yai sendiri ketika menjemput jodoh, prosesnya bagaimana? Enak. Ya kan, siapa tahu bisa membagi tips and trick buat para jomblower yang ada di sana. Jadi yang pasti gini Mbak, Mbak ya, Jadi gini Miss, yang pasti Allah sudah memberikan saya jodoh. Pada saat saya sinyal-sinyal jodoh, sudah memberikan sinyal-sinyal jodoh pada saat saya masih pendidikan di satu kota. Contoh sinyalnya itu gimana? Ya. Apakah dredeg? Oh. Sinyalnya yang pasti gini, di saat wah ini curhat gitu. Bahaya ini. Kan kita sharing Ya, yang pasti gini, kita sudah bisa mengenal saat studi di perkuliahan, di akhir kuliah, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah. Berarti sudah lumayan, jadi ada sekitar 2004 sampai 2016 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah sudah baru dapat 2 anak keturunan. Ada rencana tambah lagi berarti? Allah itu sudah takdir lagi ya. Sudah takdir lagi. Takdir gitu. Yang jomblo mungkin mau tanya, yang jomblo tip and triknya. Jadi oh ya, tadi kan kita bahas waktu satu ini pertanyaan dari saya pribadi. Satu lagi ya dari saya. Tadi kan bahas tentang sinyal. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda orang ini jodohku kayak gitu? Jodohku. Kalau masalah itu mohon maaf, kalau itu apakah dia jodohku atau tidak belum tahu pasti Mbak ya. Cuman kadang rasa itu kan bisa menunjukkan bahwa dia mungkin jodohku. Kalau dalam bahasa agamanya kan ta'aruf. Ketika ta'arufnya ini nanti sudah merasa cocok, kemistrinya sudah bisa terjalin dengan baik, maka ada semacam keyakinan dia adalah jodohku, maka saya akan berani untuk memberikan
cincin. Ya, Buat berikan saya. cincin itu ya. Berikan saya. cincinnya kepada si yang sudah ada ikatan Iya. kebatinan tadi. Soalnya kan kadang-kadang ini adik-adik, teman-teman yang mungkin ya ternyata yang mendekati nggak cuman satu orang. Nah kan dia mau menentukan pilihannya bingung kayak gitu loh. Oh, nggak usah bingung Mbak. Nabi Muhammad Bukan saya, bukan sudah saya, mengajar. bukan Makanya mbaknya itu biar mbak-mbak di sana. Kalau sini kan misli. Kalau ini nggak usah bingung Mbak, Mas. Jadi dalam agama sudah ada yang namanya sunnah ketika seseorang itu bingung dengan beberapa pilihan. Lari saja pada yang namanya dekatkan pada Allah dengan sholat istiqoroh. Oh ya. Itu Oke. nanti. Insya Allah ada jawaban. Aku pilih Pak Aris, Pak Imam atau Pak Amri. Nah, pasti nanti ada jawaban. Pilih Pak Aris. Kenapa? Karena Pak Imam dan Pak Amri sudah ada yang punya. Kan gitu ya. itu pasti. Betul. Iya, ini kayaknya Pak Yai dari tadi sudah tengok-tengok jam terus. Ini jam terbangnya, maaf, jam terbangnya tinggi teman-teman, sobat cendekia semua. Beliau ini sudah ada panggilan lagi, ada acara di lain tempat. Maka mohon maaf sekali obrolan kita yang seru tentang kehidupan, tentang takdir pada Slice of Life kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Bagi teman-teman sobat cendekia semua yang mungkin punya masukan, pengen bahas suatu topik, silahkan komen di bawah. Mungkin mau minta dibahas tentang topiknya apa, narasumbernya siapa, silahkan komen di bawah. Yang belum subscribe silahkan subscribe, di like, di share juga. Terima kasih sekali Pak Yai atas ilmunya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Nasihat-nasihatnya dinantikan lagi, mungkin di waktu yang akan datang kita akan Insya ngobrol Allah. santuy lagi dengan Insya Pak Allah. Yai. Still with me in Slice of Life. Let's talk about life. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.